ini persoalan pinjol nggak pernah selesai ya. Saya sudah bikin video tentang ini udah berapa kali. Tapi masih ada aja yang nanya-nanya soal pinjol ini, gimana penyelesaiannya, kemudian bagaimana dampak hukumnya. Nah, saya jawab lagi ya. Kalau misalnya tanggapan ini sama dengan tanggapan-tanggapan yang kemarin, ya memang sudah seperti itu, apa namanya, prosesnya ataupun tanggapan umumnya memang begitu. Nah, yang mau saya tegaskan di sini bahwa teman-teman, kalau pinjolnya hanya misalnya 5 juta atau misalnya 2 juta atau bahkan 500.000, nggak usah khawatir. Karena saya pastikan kalian tidak bisa dipenjara karena apa namanya lalai ataupun misalnya gagal bayar terhadap pinjol tersebut. Saya pastikan itu nggak akan bisa dipenjara atau nggak akan mungkin. Karena begini, kalau kalian misalnya punya hutang hanya 2 juta atau bahkan 3 juta, untuk memproses kalian itu sampai pada tahapan penyidikan ataupun penetapan tersangka, itu biayanya nggak sedikit. Si pelapor itu harus bolak-balik kantor kepolisian. Dan pasti mereka berpikir untuk hal itu, mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, atau misalnya mereka pakai pengacara, bayar pengacara berapa? Nah, sementara hutang kalian hanya misalnya di bawah 5 juta lah. Jadi memang kalian tidak usah apa namanya terlalu takut diteror, bahkan apa namanya bakalan dilapor polisi lah, apa semua lah. Kalau misalnya eh, foto kalian itu mau disebarin lah dan lain-lain, itu nggak usah khawatir kalian. Kalau misalnya itu mereka lakukan dalam hal ini menyebarkan foto ataupun misalnya file-file privat ataupun pribadi kalian, itu bisa diproses secara pidana. Kalian bisa laporkan seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata digugat secara perdata, kalau misalnya pidana nggak mungkin, otomatis kan jangan sampai bang ini digugat secara perdata. Nggak bisa juga. Kenapa saya bilang nggak bisa? Untuk gugat perdata itu tidak mudah, tidak cepat, tidak sesingkat yang teman-teman pikirkan. Butuh waktu, ya kalau misalnya gugatan sederhana ya, atau istilah yang kita kenal dengan GS, itu butuh waktu setidak-tidaknya 1 bulan, baru bisa sampai pada tahapan putusan. Nah, 1 bulan ini, kalau kalian hanya pinjam misalnya 5 juta, atau bahkan di bawah dari itu, otomatis si penggugat ataupun kreditur tadi, itu akan merasa rugi juga. Rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga. Jadi ini nggak akan mungkin ya menurut saya. Ini susah banget ini untuk jalan proses gugat menggugat ini. Nah, kemudian ada juga biaya perkara. Otomatis kreditur tadi ataupun penggugat itu harus bayar biaya perkara itu, dan biaya perkara itu nggak murah. Ya katakanlah paling murah itu 700 atau sampai 1 jutaan. Nah, kalau hutang kalian hanya 2 juta, nggak mungkin lah kalian digugat. Oke? Itu tanggapan saya. Pokoknya saya nggak akan bosan-bosan untuk menanggapi pertanyaan teman-teman soal apa namanya pinjol ini, karena memang ini meresahkan masyarakat dan harus ada solusi terkait ini. Oke, kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan ditanyakan pada kolom komentar. Oke, dadah.